Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Topi Saputra, Prodi Sistem Informasi. Saya akan mempresentasikan proses lahirnya Pancasila. Lahirnya Pancasila di latar belakangi di saat Perang Dunia Kedua, di saat itu Jepang sedang terdesak oleh sekutu. Yang lahirnya berawal dari situasi historis yang sangat penting menjelang kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Saat itu bangsa Indonesia tengah berjuang melepaskan diri dari penjajahan Jepang dan berusaha menentukan arah serta dasar bagi negara yang akan segera merdeka. Untuk itu, Jepang menunjukkan niat baik kepada bangsa Indonesia. Pemerintah Jepang membentuk sebuah lembaga bernama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 29 April, lembaga ini bertugas menyelidik hal-hal penting yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia yang merdeka, termasuk dasar-dasar negara yang akan digunakan. BPUPKI terdiri dari tokoh-tokoh nasional penting seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta yang lebih dikenal dengan Panitia 9. BPUKI bertujuan merumuskan tujuan awal Pancasila yang terdiri dari 5 sila yang akan dirumuskan. Yang pertama itu ketuhanan yang dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan ini menjadi awal kerja BPUPKI yang bertujuan untuk menciptakan konsep negara yang merdeka sekaligus menjernihkan pandangan tokoh-tokoh nasional saat itu. Penekanan pada kewajiban syariat Islam untuk pemeluknya merupakan pengaruh besar nuansa religius dalam diskusi awal pendiri bangsa pada saat itu. Sidang PPKI pada 18 Agustus 1945 setelah Soekarno membacakan teks proklamasi dalam sidang sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Keputusan ini juga diabadikan dalam pembuatan Undang-Undang 1945 alinea keempat. Pancasila sebagai konsensus nasional dan tujuan moral serta ideologi bangsa. Dalam sila pertama, ketuhanan yang berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, di sini diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan rumusan sila pertama di Piagam Jakarta menjadi ketuhanan yang Maha Esa dilakukan dengan semangat menjaga persatuan bangsa yang menjemuk dan keyakinan dan kepercayaan. Penyesuaian ini mencerminkan toleransi dan kebijaksanaan pendiri bangsa pada saat itu, yang dimana Indonesia pada saat itu dan saat ini juga merupakan dinominasi dengan agama Islam. Dengan kebesaran hati para pendiri bangsa, maka sila pertama dibuat lebih universal. Langkah ini juga mengakomodasi keberagaman. Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan uraian mengenai sejarah lahirnya Pancasila dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan hasil proses panjang yang syarat dengan perjuangan, pemikiran mendalam serta semangat persatuan para pendiri bangsa. Pancasila tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan melalui berbagai tahapan penting, mulai dari sidang BPUPKI hingga penetapan oleh PPKI dan pada 18 Agustus 1945. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pedoman moral dan pandangan hidup bangsa yang menjadi landasan dalam mengatur kehidupan
berbangsa dan bernegara hingga saat ini. Terima kasih. Berikut video presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.